komputer. Ya. Oke. Zakia. Hadir, Pak. Nah, Zakia gimana? Ini Kalau Zakia. Topik ya, Pak. ini kamu nggak begitu engeh nih. Topik ini yang saya minta adalah 9 topik di pedoman skripsi gitu. Ini udah betul nih teman-teman yang lain. Tata kelola, kan ada tata kelola, akuntansi biaya, akuntansi keperilakuan, akuntansi keuangan, audit gitu. Ini kamu topiknya apa gitu kan? Nah, ini apa topiknya? Ini akuntansi perpajakan maksudnya ya. Iya, Pak. Nah, ini yang di tugas saya sudah jelas tuh. Akuntansi perpajakan, akuntansi perpajakan. Kalau nggak salah akuntansi perpajakan ya. Tadi saya agak lupa tuh. Nah, ya, ini nih masih salah nih. Topiknya itu saya minta yang di itu gitu. Oke, gimana nih? Zaki. Kalau saya kan sekarang itu banyak yang kalau misalnya kita mau buka rekening atau apa itu kan harus punya NPWP, Pak. Nah, saya pengen tahu nih dengan kepemilikan NPWP ini berarti kan meningkat kan yang bikin NPWP-nya. Saya pengen tahu ada pengaruhnya nggak ke penerimaan pajaknya. Oke. Ini pertama gitu ya. Ini udah jelas nih penelitian kuantitatif ya. Iya, Pak. Kuantitatif. Bisa dapat datanya nggak? Visible nggak? Visibility-nya gimana, Zaki ya? Bisa Pak, saya rencananya nanti minta data untuk 3 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2020 Pak, tentang penambahan wajib pajak baru yang daftar untuk bikin NPWP. Ya, oke. Ini pertama kita bahas dulu. Ini jelas kuantitatif ya, kan? Iya. Kuantitatif. Ini kalau dari judul udah oke. Kuantitatif, ada pengaruh, ada menghubungkan variabel gitu ya. Pertama ini kan X1 nih ya. Iya Pak. Nah, ini apa yang mau dicari nih? Indikatornya apa nih, Zaki ya? Ini nih. Yang tadi Pak, yang penambahan wajib pajak baru. Pengaruh kepemilikan, kemudahan mungkin atau apa? Kalau saya tadi tuh kayak yang orang-orang yang mau yang datang ke KPP untuk bikin NPWP gitu Pak. Jadi saya pengen tahu nih dari tahun 2018 sampai tahun 2020 berapa yang orang-orang wajib pajak badan maupun orang pribadi yang daftar untuk memiliki NPWP gitu Pak rencananya. Oke, ini kan gampang banget ini. Yang datang ke situ pasti memang mau mengurus pajak lah gitu ya. Dia mau ada urusan gitu loh. Kalau berarti data-data aja kepemilikan NPWP, misalkan ada 100 orang itu berarti yang kalau dimiliki centang gitu ya, satu gitu. Ya, yang ke situ kan pasti oke semua. Kepemilikan NPWP berarti memang dia memiliki NPWP gitu kan. Sebelum pajak kan ini kesadaran wajib pajak. Nah, berarti yang datang ke situ cuman memang kepemilikan NPWP gini loh, Zakia ya. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Kalau di sini misalkan ini ya kepemilikan NPWP, ini semua yang dimiliki ya satu semua ini nilainya gitu loh. Apa bedanya gitu loh? Harus di sini ada variasi. Kayak penghasilan orang tua, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 15 juta, mungkin ada yang 50 juta. Ini variasi di sini. Baru kita bisa lihat apa perbedaannya. Tetapi kalau semua memiliki gitu ya, berarti kan oke. Ya, misalkan memiliki 1, tidak memiliki 0, harus dikonversi tuh ke angka gitu ya. 1, ini 1, ini 1. Kalau dia 0 tidak memiliki, ya nggak bisa dicek dong gitu loh. Ya, itu maksud saya. Nah, ini kan gimana ini? Ini harus berbeda nih di sini. Harus ada variasi angka gitu loh, X1-nya ini. Karena nanti kalian akan mau melihat, tadi saya bilang, apakah X1 berpengaruh terhadap artinya kalau di sini naik, entah di sini naik. Kalau di sini naik, di sini tinggi, ini tinggi misalkan gitu. Di sini tinggi, ini tinggi. Di sini rendah, ini rendah. Itulah yang disebut dengan pengaruh positif. Kalau dia pengaruh positif sempurna, 1 nilainya, 0 ya, 0 itu tidak berpengaruh sama sekali. 1 itu berpengaruh positif. Artinya kalau di sini naik gitu ya, ini naik 5 gitu ya, 5 juta, IPK-nya 4. Kalau dia 3 juta, IPK-nya 3.
Kalau penghasilannya 2 juta, IPK-nya 2, ini berpengaruh perfect gitu ya. 1 nilainya, artinya kalau kita pakai statistik dia 1 berpengaruh secara sempurna gitu. Tapi kan nggak begini. 5 ada yang di sini mungkin 3 dia cuman IPK-nya 2,8 gitu. Ini pengaruh, tetapi pengaruhnya itu mungkin 0,7 gitu. Gitu maksud saya ya. Nah, ini harus diperhatikan juga nih teman-teman nih. Gitu. Ini secara sederhananya begini. Gitu. Jadi ada nilai X1 yang kalian harus coba lihat di situ variasinya. Indikatornya apa? Gitu. Ini yang perlu dicari nih. Makanya kepemilikan NPWP itu apa, Zakia, gitu kan. Ini kan kesadaran wajib pajak ya. Ini Iya, Pak. apa nanti indikatornya nih? Ini X2 kan? Indikatornya Iya. apa? Ngukurnya gimana? Kalau yang kesadaran wajib pajak itu eh, kayak orang-orang yang tadi balik lagi Pak, kalau orang-orang yang udah punya NPWP nih, kira-kira dia setelah punya NPWP, dia sadar nggak kalau dia tuh harus bayar pajak gitu Nah, Pak, memiliki oke. kewajiban untuk membayar Pengen pajak. tahu ya sadar atau tidak bayar pajaknya. Datanya dari mana? Datanya dari KPP juga Pak. Iya, maksudnya apa? Apakah begini? Dia ada NPWP-nya tapi dia nggak bayar pajak gitu. Nggak ada laporan SPT-nya gitu. Iya Pak. Gitu. Iya Nah, Pak. itu bisa kalau begitu. Jadi misalkan kamu dapat nih, ini tahunnya 2 tahun ya, 2 tahun terakhir. Ini NPWP yang wajib pajak gitu ya. Ada NPWP-nya, tapi dia nggak bikin SPT nih gitu. Tapi itu kemungkinannya kecil karena akan ditagih terus tuh gitu loh. Nah, itu maksud saya kan begitu kan. Kalau kesadaran wajib pajak itu pertama kalau dari data sekunder. Kalau data primer itu kalian wawancara gitu kan. Bapak wawancara atau survei kuesioner. Kuesioner itu ada nanti kita mengukur ada 5 kuesioner itu menunjukkan dia sadar atau tidak. Levelnya ya. Itu boleh saja, itu kuantitatif juga. Jadi misalkan Bapak tepat waktu dalam membuat SPT itu 5 nilainya ya. Kalau 5 itu paling dia sadar gitu ya. Kedua, saya tidak pernah membayar pajak gitu ya. Itu 0, 1 nilainya itu paling kecil. Nanti kita masukkan di sini angkanya gitu. Wajib pajak A mungkin dapat 5 sempurna karena dia memang sadar banget nih dari 5 pertanyaan itu kelihatan dia sadar. Dari 3, kalau yang ini ada cuma 1 variasi gitu. Jadi banyak data. Itu boleh pakai begitu, tapi mana Zakia hilang nih. Ya Tapi Pak. Zakia, ini kan susah loh. Pajak itu kalian nggak bakal dapat loh. Ini rahasia. BPK aja kalau mau meriksa itu ketika mau wajib pajak itu mau dilihat datanya itu harus izin dulu ke Kementerian Keuangan. Nggak bisa serta-merta gitu loh. Apakah dia akan membuka datanya? Ini loh yang belum pajak, ini yang sudah pajak gitu kan. Ini yang belum sadar atau sudah sadar gitu. Gimana? Bisa nggak? Kecuali kamu mau ini nih misalkan ya, kalau ini juga masih ragu saya. Kamu tungguin di sana. Ada orang yang datang, kamu sampel, Pak, saya kasih kuesioner ya, kuesioner. Ya 30 ke atas lah gitu. Jadi kesadarannya itu muncul. Kepemilikan NPWP-nya ya pasti dia akan memiliki NPWP, kalau situ kan lagi ngurus kan gitu. Penerimaan pajaknya ini mungkin gampang nih kalau penerimaan pajak nih karena datanya bisa, tetapi data wajib pajak itu susah gitu. Data wajib pajak itu susah gitu. Gitu ya. Ini boleh saja tetapi nanti diukur lagi nih, kamu bisa dapat datanya enggak? Ini variabel X1, X2 ini Y-nya. Dari variabel sih udah oke. Gitu. Paham nggak? Paham nggak kira-kira Zakia maksud saya? Iya Pak. Ya, dilihat lagi ya, ini diperbaiki lagi ya. Iya Pak. Ya, nanti kamu tahu nih datanya kira-kira gimana, saya mengukurnya gimana. Gitu. Ini yang perlu saya sampaikan lagi ya teman-temannya. Ini saya ulangi lagi nih ya. Misalkan begitu. Jadi kamu kalau yang kuantitatif itu harus tahu dulu kira-kira itu indikatornya apa. Gitu. Indikator yang akan dinilai itu apa. Misalkan ya, ini tadi ini kita contohkan saja deh, kita contohkan. Pengaruh kita mau melihat ya. Nilai penghasilan orang tua gitu ya.
Ini sambil di refresh lagi. Ini di sini kedisiplinan mahasiswa belajar gitu ya. Kedisiplinan mahasiswa ini kan terhadap apa? Terhadap Y-nya. Ini saya ulangi lagi. Y-nya itu misalkan IPK gitu. IPK. Oke, penghasilan orang tua X1. Ini variabel independen. Dia tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Kedisiplinan mahasiswa independen gitu ya. Yang IPK Y-nya ini dependen, artinya dia dipengaruhi oleh variabel ini atau variabel ini. Sekarang kita mau mencoba penghasilan orang tua saja dulu ke Y, pengaruhnya gimana. Ini kan gampang nih, misalkan 5 juta nih. 5 juta. Nah, ini sebagai pengingat nih ya. Supaya kalian ada pemahaman. Ini 5 juta. Nah, ini 10 juta. Ini 3 juta. Ini 5 juta, 6 juta. Ini, wah ini orang tuanya 30 juta. Nah, misalkan begitu. Ternyata IPK-nya mahasiswa di sini ya, ini 4, justru 4. Ini 3 nih. Ini, sorry, ini 3. Ini pengingat nih. Ini 3 saja. Gitu ya. Ini 4. Ini 2,5 lah. 30 juta justru paling kecil. 2. Ah, ini. Kalau kalian lihat ya. Kalian dapat dari mana nih? Oke, ini berarti betul-betul dari penghasilan orang tua. Kita bisa tanya atau mungkin ada ya di ini. Kita tanya lah satu penghasilan orang tua aja berapa. Ini pakai nanti kuesioner tapi yang close-ended question, dipilih itu berapa. Gitu. Ini kalau kita lihat, ini jelas kelihatan ini datanya sengaja saya ekstrimkan gitu. Saya ekstrimkan nanti nggak seperti ini gitu ya. Ini lihat, penghasilan orang tua kalau 5 juta dia 4 IPK-nya. Kalau 3 juta 4. Semakin besar penghasilan orang tua IPK-nya makin kecil. 10 juta dia IPK-nya 3. 6 juta 2,6. 30 juta dia IPK-nya paling kecil. Nah, ini kelihatan kan ketika kalian uji, ini mungkin ada ratusan di sini mahasiswanya. SPSS ini akan kelihatan bahwa berpengaruh negatif gitu. Nah, pengaruh itu diukur dari 0. 0 itu tidak berpengaruh. 1 berpengaruh, minus 1 berpengaruh negatif. Gitu. Ini minus 1 ya, ini minus 1. Gitu. Minus 1. Oke, ini berpengaruh negatif. Gitu. Berarti di sini kalau dia memang sempurna, kalau naik 2 dia kenaikan di sana 2. Kalau naik di sini 3, kenaikan di sana 3. Kalau turun 1, dia turun 1, itu sempurna. Artinya dia berpengaruh negatif sempurna. Kalau ternyata adalah yang ternyata beberapa orang yang berpengaruh itu paling 0 antara 0, sampai 0,99 misalkan. Kalau 0,5 berpengaruhnya hanya setengah gitu. Ini yang kalian cari, tapi kalian harus tahu dulu datanya dapat dari mana ini. Gitu. Nah, kedisiplinan mahasiswa ini kan kualitatif, ya enggak? Kualitatif itu saya nggak tahu nih, kualitatif bagaimana, nggak ada datanya. Bisa, kualitatif itu harus kita kuantitatifkan. Makanya tadi itu harus ada, masuk angkanya di SPS, namanya kuantitatif, harus ada angka di situ. Caranya gimana? Ya caranya salah satunya adalah survei, kuesioner. Nanti kalian bikin nih, kuesioner 1 misalkan ya, tentang kedisiplinan mahasiswa. Nah, misalkan saya meluangkan waktu, di sini ya, di sini kuesioner mahasiswa ya. Nomor 1, dia bertanya, saya meluangkan waktu belajar minimal 3 jam sehari. Ini kan udah tinggi nih ya. Gitu. Ini nanti kalian bikin di sini sangat setuju gitu ya. Kalau dia sangat setuju nilainya 5 gitu kan. Setuju nilainya 4 gitu. Tidak setuju nilainya 3, sorry. Kemudian netral dulu. Netral, tidak setuju nilainya 2 gitu.
sangat tidak setuju, nilainya 1 gitu. Ini yang kalian ukur. Jadi kalau kalian, ini pertanyaan ada lagi di sini, saya tidak pernah bermain gitu ya, nilainya 5 gitu, sangat setuju. Berarti kalian kuantifikasikan nanti. Jadi kalau nilainya 5 di sini, gitu, nilainya 5 ya, ternyata dia nulisnya 5 semua. Ini kan komponen yang menunjukkan dia itu disiplin gitu ya. Nah, ini menunjukkan nilai yang tidak disiplin. Kalau nilainya 5, berarti dia masuk di sini. Gitu. Ini misalkan nilainya 5 ya. Nah, nilainya ini harusnya begini, sebanding. Ini nilainya 4. Nah, karena ada yang dia nilai nggak setuju kadang gitu ya, nggak disiplin gitu ya. Ini nilainya cuma 1 nih. Gitu. Ini nilainya 2 lah. Nah, ini yang kalian hitung. Apakah ini nilai-nilai ini berpengaruh terhadap positif terhadap ini gitu. Jadi kalau ini 1 berarti dia kan jarang belajar. Di sini pertanyaan-pertanyaan yang mengukur jarang belajar, jarang ini. Berarti dia cuma IPK-nya 2. Oke. Ini berpengaruh positif. Dia 5 artinya belajarnya minimal 3 jam sehari. Ini pertanyaannya misalkan tidak pernah nonton YouTube lebih dari ini kan ini ya, termasuk salah satunya. Pokoknya ada beberapa pertanyaan. Di rata-rata ternyata dia 4. 1. 1 berarti dia IPK-nya cuma 2. Berarti kalau kita lihat secara kasat mata, kasar gitu ya, ini memang tidak berpengaruh positif. Artinya kalau nilai kuesionernya itu 5, itu berarti dia memang meluangkan waktu gitu. IPK-nya tinggi nih. Gitu. Gitu ya, maksud saya Zakia. Yang lain paham ya maksud saya ya. Inilah yang harus dicari. Caranya apa? Dengan kuesioner tadi. Kuesioner pakai skala Likert. Ini namanya skala Likert. Kalian sering dapat kan? Ditanya kan Zakia ya. Ya, Pak. Bagaimana pendapat kalian terhadap ini? Sangat setuju, setuju gitu kan sering kan? Itu dalam Ya, rangka mengukur perilaku dikuantitatifkan. Gitu. Perilaku yang dikuantitatifkan. Karena namanya kuantitatif boleh pakai perilaku tapi harus terukur gitu. Kecuali kalian ya, kalian itu kualitatif. Kalau kualitatif itu ya cuma misalkan ya, analisis kedisiplinan mahasiswa dalam belajar dalam mendapatkan IPK. Udah kalian cuma wawancara aja. Apa sih faktor-faktornya kalian deskripsikan nanti gitu. Tapi kalau kuantitatif kalian melihat ada nggak pengaruhnya. Makanya korelasi, ya nggak? Hubungan antar variabel itu kuantitatif. Ini yang lain juga harus tahu nih. Gitu. Ini tujuannya. Ini sebenarnya kita akan pelajari di pertemuan keberapa gitu ya. Tetapi dari ujung itu saya coba berikan pemahaman dulu di awal supaya kalian bisa, oh ini bisa nih datanya selama ini gitu. Sama tadi Zakia, kalau kesadaran wajib pajak ini apa diambil nih gitu kan? Sadarnya tuh dari mana? Ya tadi bisa kamu melihat data aja kuantitatif ya, data sekunder. Ada yang udah NPWP-nya ada tapi dia belum pernah bikin apa namanya apa surat apa? SPT bukan, Pak? Ya, SPT kok jadi lupa. Nah, SPT itu bisa kan? Atau kamu tanya gitu loh, kesadarannya gitu loh. Jadi dikasih list pertanyaan yang menunjukkan nanti ujungnya dia sadar atau kalau sadar nilainya 5, kalau tidak sadar nilainya 1. Masukkan di SPSS di sini. Gitu. Itu ya. Tapi saya ragu tadi datanya Zakia nih, bisa nggak ini kalau laporan pajak sih gampang ya. Ini bisa kelihatan. Makanya harus dilihat dulu visible enggak, etis enggak, itu harus. Kemarin kan ada pertanyaan itu gitu. Paham ya teman-teman ya? Ya, Zakia nanti dicoba dicek lagi ya. Ya, Pak. Nah, itu yang menjadi concern kalian. Ini berarti saya kasih tanda biru ya Zakia ya. Nanti saya balikin. Terima kasih, Pak. Saya balikin. Oke, satu-satu. Davan mana? Dava nggak ada nih. Dava memang nggak ada ya. Dava ini merah. Nggak apa-apa satu-satu. Kita confirm dulu di sini. Ini sambil belajar juga di kedepannya kayak gimana ya model-modelnya. Imam. Iya Pak. Gimana Imam? Saya jelasin. Ini tata kelola aja ya. Iya tata kelola. Ya nggak apa-apa lah. Tapi ini dilangkan aja. Oke, jelasin dulu Imam. Ya Pak, saya jelasin dulu PT S Jakarta Industrial Park-nya dulu ya Pak.
Jadi PT Es Jakarta Industrial Park ini S adalah atau is PT ini? ya IS Pak, Ya. sorry. Hmm. PT yang ini tuh adalah perusahaan yang fasilitasi dan mengelola kawasan industri di sekitarnya Pak. Jadi di kawasan industri ini kan banyak pabrik nih. Nah, PT IS Jakarta Industrial Park ini yang ngelola limbahnya, terus yang ngasih fasilitas lah ke pabrik-pabrik untuk di bidang landscape gitu Pak. Nah, saya pengen ngelola tata kelola di masa pandeminya ini, limbah-limbah yang dikelola sama PT IS Jakarta Industrial Park ini berpengaruh nggak kepada lingkungan sekitarnya gitu Pak? Kayak ke masyarakat, ke pabrik-pabrik yang ada di kawasan industri dan sebagainya Pak. Oke, menarik sebenarnya nih Imam ya. Ini saya bertanya nih, ini penelitian kualitatif atau kuantitatif? Biar kalian tambah. Kualitatif Pak. Ya, bagus. Udah bisa menjawab ini. Dia ada analisis ya. Ini Ya. bukan pengaruh antar variabel gitu ya intinya ya. Iya Pak. Oke. Analisis tata kelola perusahaan. Lalu yang pertanyaan kemarin final ya, interesting, kamu sangat interest tadi. Pengen tahu nih ya. Oke, terpenuhi itu. Iya, Pak. Kemudian novelty-nya mungkin ini baru nih ya, belum banyak kan ya, terpenuhi Iya nih. Pak, Bagus. belum ada yang spesifik kayak Ya. saya Pak. Research gap-nya nanti bisa dicarilah. Ya, research gap artinya kamu mungkin nanti mau masuk ke tata kelola hubungannya dengan tata lingkungan gitu ya. Ini bagus. Iya Pak. Ada lagi satu. Ini visible nggak? Nah, ini kamu nanti akan seperti apa nih? Bentuk datanya seperti apa? Itu pertanyaan saya yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Gimana? Iya Pak. Saya paling wawancara Pak. Kebetulan saya ada narasumber yang kayaknya bisa saya wawancarai Pak. Oke, bagus. Ini bagus banget. Kalau kamu bisa, ini bagus banget nih sebenarnya. Berarti nanti tata kelola perusahaannya ya. Ini kan objek penelitiannya ya, subjeknya kan, ya kan, tata kelola perusahaan. Ini ada lingkungannya kan, lingkungan di sekitar. Oke. Kalau saya bagus ini Imam. Tinggal tadi yang jelas kamu pakai wawancara ya nanti ya. Pasti wawancara Pak. Deskriptif ya. Tinggal nanti pertanyaan-pertanyaannya diformulasikan aja. Nah, kalau yang kuantitatif kan pertanyaannya hipotesa ya pasti ya. Apakah ini berpengaruh terhadap ini, berpengaruh signifikan gitu. Kalau ini ya pertanyaan how, why gitu kan. Nah, tinggal didesain. Saya setuju nih ya. Imam, yang penting kamu udah bisa datanya nanti diambil gitu ya. Oke. Insya Allah bisa Pak. Ya. Kalau wawancara itu gini ya teman-teman. Kalau tadi, ini saya sambil, ini sebenarnya nanti di pertemuan ke-8 atau 9 ya kita. Tapi saya gini, ini bagus nih Imam, jadi contoh. Kalau ini tadi ya, ini minimal gitu ya. Kalau ada mahasiswa IBIK 3.000 lah ya, sekarang 3.000, sekitar 3.000, minimal yang harus disampel ini pakai rumus, namanya rumus Lovin, agar dia representasi terhadap populasi. Jadi ada rumusnya tuh, mungkin sekitar 400 nih. Kalau semua mahasiswa, setelah pakai rumus gitu ya, ada rumusnya itu 400. 400 inilah yang harus disurvei kalau kalian ingin menyatakan bahwa 400 ini mewakili 3.000 ini. Gitu ya. Nah, jumlahnya nih, ini terkait dengan berapa responden nanti Imam ya, karena kualitatif. Ini kalau rule of thumbs-nya, kalau ternyata misalkan begini, Kota Bogor, saya nggak tahu berapa jumlah penduduk, jangan Kota Bogor lah, jumlah para penderita para disabilitas misalkan disabilitas di Kota Bogor ini kalian nggak tahu nih, ya udah estimasi saja nanti pakai rumus Slovin atau ada rumus yang lain, atau nanti kalian pakai minimal itu rule of thumb itu minimal 30, kalau itu 30 minimal ya. Kalau di bawah 30 itu sepertinya nggak representatif kalau populasinya jumlahnya nggak diketahui gitu. Apalagi kalau mau bilang seluruh masyarakat Indonesia. Wah, itu gimana caranya? Itu ada tersendiri bagaimana cara mencari sampel size-nya gitu. Kalau di bawah itu, di bawah 400 kalian nggak bisa karena nggak representasi terhadap populasi gitu. Gitu ya. Nah, sekarang makanya tadi jumlah respon kalau kasusnya Imam, berapa orang sih yang saya harus wawancara? Gitu kan Imam ya? Iya, Nah, Pak. ini bingung. Nah, kalau kalau di kualitatif itu tidak ada rumusan samplingnya seperti itu gitu ya. Ini sebenarnya nanti kita bahas, tapi saya kasih tahu aja.
Saya tanya dulu Imam. Imam ini ada berapa perusahaan nih di East Jakarta Industrial Park ini? Ada belasan sampai puluhan, Pak. Belasan, Saya belum tahu puluhan. pastinya. Gitu. Jadi mungkin nanti kamu sampel saja berapa gitu ya. Ini nanti kalau begini caranya adalah kita nggak ada batasannya berapa minimal sampel kalau kualitatif gitu ya. Sampel yang harus kita wawancara. Jadi nanti tergantung tujuannya gitu. Biasanya kita key person-nya dulu. Kalau di sini berarti tata kelola ya paling manajer ya di tingkat manajer. Kalau ada misalkan 11 perusahaan, kita ambil satu gitu. Nah, kalau ternyata gitu ya, kalau ternyata dari 4 ini pertama key person-nya dulu. Key person-nya kita tentukan siapa perusahaannya, orangnya apa, ini key person untuk wawancara. Ternyata pertanyaan kita terhadap 3 orang itu oke, masih ada perbedaan. Ke-4 orang sama jawabannya. 5 orang nggak ada informasi baru, itu terus. 6 orang udah nggak ada, stop. Artinya 6 itu udah cukup. Itu yang kita bilang namanya saturation theory gitu. Jadi kalau ternyata sudah menjawab teori kita, sudah tidak ada informasi baru yang bisa kita dapatkan, itu sudah memenuhi sampling gitu. Gitu ya Imam ya. Iya, Pak. Makanya ini penting gitu. Imam mau wawancara 100 orang, tapi kualitatif itu jarang. Ya bebas, tapi mau ditanya 10 orang sama 100 orang hasilnya sama, karena hasilnya akan repetisi gitu. Jawabannya repetisi, ya sudah 10 orang cukup. Gitu. Makanya nggak ada, kalau di wawancara itu kamu harus wawancara yang sampai, saya sendiri nggak sampai, kemarin saya juga wawancara, waktu penelitian itu ya paling 50 paling lama dari 3.000, 4.000. Karena saya merasa setelah itu, tidak ada informasi baru yang saya dapatkan. Sudah cukup menjawab pertanyaan penelitian kita. Sudah cukup teorinya terbahas. Gitu. Kita belajar teori nanti pertemuan berikutnya. Gitu ya, Imam ya. Ini teman-teman yang lain juga begitu. Gitu. Ini bagus nih, Imam. Jadi lanjut aja ya. Saya setuju nih. Iya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. ini dihijaukan. Oke, sorry. Kerja di sana, Imam? Enggak. Bapak saya, Pak. Nah, ini bagus, nanti bisa ada inilah. Tapi itu tadi Imam, jangan sampai nanti merusak reputasi mereka gitu ya. Ya, gitu kan. Iya, Pak. Ternyata Siap. wah, ini ternyata ada dampak lingkungan nih dari PT ini yang nggak pernah terekspos. Kasihan bapakmu juga nanti gitu kan. Ini anaknya siapa nih yang bikin laporan gitu kan. Iya, Nah, Pak. ini perlu dipertimbangkan, artinya nanti mungkin pertanyaannya itu jangan yang merusak reputasi mereka, kecuali mereka izinkan gitu ya. Biasanya gini, kita kasih izin, Pak saya mau wawancara ini. Terus dia bilang, Pak kalau yang pertanyaan ini jangan deh karena ini akan merusak reputasi kami nih gitu. Bapak etisnya begitu. Ya oke, saya hilangkan. Jadi kamu membuat, ya memang sebenarnya kebebasan akademis ya. Tapi kan nggak seperti itu, harus etis juga gitu kan. Makanya kamu cari gitu yang datanya itu. Kalau kamu mahasiswa yang sebenarnya pengen saya nggak peduli gitu, itu nggak boleh. Maksudnya itu berarti ya kamu merusak reputasi orang gitu kan. Nah ini yang harus dicari nanti ya, formulasinya bagaimana. Kecuali dia mengizinkan gitu ya, nggak apa-apa, silakan diinikan saja kok gitu. Ini nggak masalah buat perusahaan kami. Oke, kamu lanjut gitu. Kamu mau tembak juga nggak apa-apa kalau dia juga merasa nggak keberatan gitu ya, Imam ya. Oke. Baik, Pak. Ridwan, Terima kasih. Ridwan mirip lah ya, tapi terlalu mainstream ini Ridwan. Iya, Pak. Kebaruannya mana gitu kan? Iya. PT-nya mana? Di perusahaan apa? Bursa efek di sektor apa? Ini Iya. karena waktunya nggak cukup, kita skip aja. Yap. Kalau mau Iya, Pak. variabel moderasi lah tadi. Nih kayak sini bagus Zaidan nih ya. Variabel moderasi. Nah, Iya. variabel moderasi 1 itu jangan yang biasa. Ini saya yakin kamu ngambil dari penelitian ini 1 ditambah. Iya, benar. Sebelumnya sih, Pak. Ini terlalu banyak juga. Ini X1 kan tadi ya. Iya. X2, X3 sama 4 ini ya. Ininya 2 aja lah, corporate sustainability, nilai perusahaan gitu ya, tambah terhadap manajemen. Taruh 1 lagi variabel moderasi. Dan kamu cari variabel yang kira-kira tadi ini kayaknya belum ada nih, atau ada di bidang lain. Tapi datanya ada gitu ya, di bidang Iya, Pak. di bidang perilaku organisasi di mana gitu boleh, tapi datanya ada gitu. Atau dari auditnya, dari
mananya gitu kan ya. Oke ya. Ya, baik Pak. Perbaiki nih. Ini kita kayaknya waktunya nggak cukup. Ini sambil belajar ya teman-teman semua ya. Oke, kemudian Cindy. Iya Pak. Ini apa salahnya? Cindy apa salahnya di sini? Ngajar Pak. Mohon maaf Pak. Cindy apa salahnya di sini? Sebenarnya gini, saya masih belum seret banget mau yang ini loh Pak, karena kemarin kan udah mepet banget, jadi saya lihat-lihat jurnal, terus saya kombinasiin gitu Pak, dari jurnal 1 sama jurnal 2, jadi saya belum tahu benar-benar yang mau yang ini gitu Pak. Ya, tadi udah tahu lah caranya gimana ya. Dengerin kan tadi kan? Dengerin. Ya, oke. Ini pun kalau ya ini sepertinya ini apa namanya cuma kopas dan nggak ada kebaruannya. Mungkin pada saat pandemi gitu ya kamu masukin, tapi kurang spesifik gitu. Kalau ini kan per tahun saja kan. Tahun itu apa hubungannya dengan pandemi? Ya kamu paling ambil dari 2020 2021, tetapi kurang spesifik gitu loh. Nah, kayak tadi penjelasan saya ke Ridwan, ke Zaidan itu hampir sama. Cari variabel kalau bisa moderasi gitu ya. Atau nanti variabel itu ada beberapa, intervening, ada moderasi, itu bisa kalian, ini sebenarnya kalian belum pelajari ya nanti setelah UTS gitu ya. Kalian pelajari lagi, tapi coba kalau enggak variabel moderasinya atau intervening, dan ini kamu cuma 2 nih. Mana tadi ya Cindy ya. Ini kan good corporate governance 1 nih, X1 kan? Kinerja perusahaan cuma EY-nya. Tadi saya bilang minimal X-nya ada 2 kan? Nah, ini ada dan apa gitu kan? Tapi itu tadi jangan yang ya betul-betul kopas-kopas aja ngambil dari sini. Cari variabel barunya tuh apa kira-kira nih. Bisa ngambil dari tadi, dari bidang-bidang ilmu lain juga boleh, tapi bisa diukur. Bisa diukur entah pakai tadi wawancara, tapi susah nih kalau di sini wawancara kamu nggak tahu perusahaannya, nggak tahu gitu ya, ya kan? Pakai yang data-data tersedia lah boleh gitu. Oke ya, Cindy ya, paham ya? Oke, nanti diperbaiki nih. Zaneta pengaruh. Oke, Zaneta gimana? Ya Pak, jadi saya sih mau lebih ke akuntansi perilakunya, jadi bahas perilaku mahasiswa akuntansi, khususnya yang mau ngelanjutin ke profesi auditnya. Jadi kalau misalnya dia punya karakter B misalnya, gimana pengaruhnya ke profesi auditnya nanti? Ya, oke, terus? Ya, teh. Sorry, saya ngobrol tadi. Terus? Terus saya pakai kuesioner paling Pak ke mahasiswa. Ya, oke, udah paham nih ya teman-teman nih, makin jago nih sebenarnya. Ini kuantitatif atau kualitatif? Kuanti Pak. Kuanti, oke. Ininya karakter personal ya. Ini berarti ini yang ini yang X1-nya ya. Iya Pak. Variable independennya. Terus mana lagi? Moralitas. Moralitas. 2. Minimal ada 3 tadi ya. Terus terhadap Y-nya mana? Profesi audit. Nah, berarti kalian ini, kamu betul-betul nanti pakai yang mahasiswa IBIK gitu ya? Iya Pak. Ya, kamu udah tahu belum moralitas itu seperti apa? Ngukurnya gimana nanti moralitas? Kayak tadi nih misalkan nih, ini kan tadi kedisiplinan mahasiswa. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan dia disiplin atau enggak gitu. Moralitas itu apa gitu? Suka nyontek. Moralitas tuh maksudnya mahasiswa yang bisa ngebedain mana baik buruknya, Pak. Oke. Ini udah ada di penelitian sebelumnya? Udah ada variabel ini? Belum ada sih, Pak. Nah, nggak apa-apa kalau udah ada, bilang udah ada. Belum, maksudnya yang terhadap profesi audit di masa depannya itu belum ada. Oh, saya yakin nih kamu gabungan-gabungan kan dari beberapa penelitian gitu ya? Iya, Pak. Nah, gitu. Ini pasti digabung-gabung nih. Ini ada karakteristik personal, moralitas, nggak apa-apa. Tapi kita lihat nanti kebaruannya di mana. Ya kamu eksplorasi lagi gitu. Ya, oke. Saya setuju aja ini. Saya setuju aja. Boleh, silakan. Berarti saya tandain ya. Oke. Hasna analisis kinerja pengeluaran. Hasna ini. Gimana Hasna?
Jadi saya ingin mengetahui perkembangan realisasi belanja pemerintahan pusat sebelum dan selama pandemi, Pak. Analis kinerja pengeluaran pemerintah. Apa yang kamu mau analisa? Belanjanya? Iya, belanja pemerintahan pusat. Kalau sebelum setelah pandemi itu hanya ada 2 nanti. Iya. Tahun 2020 ya kan, 2021 lah nih, 19. sama Iya. 1999 mungkin ya. Apanya di situ yang mau dianalisa? Ada APBN nih, datanya gimana datanya? Datanya dari file APBN di web Kementerian Keuangan. Terus apa misalkan? Penurunan, kenaikan atau apa? Iya, tinggi apa turun gitu. Terus udah sederhana banget dong. Kamu cuma bandingkan ini tinggi, ini turun. Misalkan nih, belanja pegawai menunjukkan angka penurunan dari 500 triliun jadi 300 triliun. So what? Iya. Terus mau diapain? Kalau begitu mah makalah itu, bukan skripsi. Tugas itu, tugas. Jadi kamu membandingkan, ini penurunan enggak. Terus analisanya gimana? Analisanya saya nggak tahu, Pak. Mestinya kalau seperti itu harus ada mungkin wawancara tambahan. Ini kenapa menurun? Atau cari di internet susah tuh kadang. Kamu bisa aja cari internet mau permasalahan-permasalahan review dokumen, tapi reliable nggak datanya? Gitu. Apalagi kalau lihat Twitter, wah ini banyak banget tuh data-data hoax gitu kan. Ini yang harus kamu pikirkan. Gitu. Iya, Pak. Kalau ini terlalu sederhana dan terlalu luas kalau menurut saya. Kamu kalau negara itu agak sulit. Ini bagus nih yang tadi malah spesifik kayak siapa tadi? Imam gitu ya. Ini kan Jakarta International, spesifiknya nggak makro. Ini makro banget kan? Iya nggak? Lebih mikro. Kalau makro itu susah. Jadi itu S3 lah kalau makro itu. Terus ada yang tadi di pajak Pratama misalkan gitu ya. Ini terlalu makro pertama gitu ya. Terus ini ada 2 sih sebenarnya. Kamu kan kualitatif ini ya. Kualitatif. Kalau perbandingan itu ada 2 nih. Perbandingan komparatif study itu ada 2. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Gitu. Tapi bisa juga mix. Itu mix itu yang tadi saya bilang. Kalau ternyata ada perbedaan, so what? Tadi kan perbedaan itu kita melihat dari statistik kan, pakai statistik. Iya. Penjelasannya di kualitatif, makanya mix method itu campuran. Gitu. Ini bisa campuran nih bagus. Makanya kalau studi komparatif itu biasanya campuran tuh. Kalau ada perbedaan, oke, saya telusuri dengan wawancara, saya telusuri dengan kuesioner, gitu. Dan ini terlalu makro gitu ya. Itu ya teman-teman jangan terlalu makro. APBN itu Ya, banyak banget dan itu level negara, gitu. Kalau bagus malah analisis kinerja pengeluaran APBN Kota Bogor sebelum dan selama pandemi. Tapi kamu harus kuatkan, nggak cuma menganalisa perbedaan-perbedaan, ditunjukkan inilah berbeda, gitu kan? Tapi harus nanti ini apa kalau mau wawancara, ini bedanya apa kamu wawancara atau survei ataupun studi pustaka itu. Makanya kalau kualitatif itu ada namanya triangulasi. Triangulasi itu nggak hanya sekedar wawancara saja, survei saja, tetapi biasanya ditambah dengan observasi, ada studi dokumenter sehingga menguatkan tuh, itu validitasnya ya. Nggak ada pertentangan. Kalau kita wawancara seperti ini, biasanya kan banyak orang bohong ya. Ternyata data dokumennya memang menunjukkan mendukung pernyataan dia gitu. Itu yang harus triangulasi namanya. Itu validitas. Reliable nggak? Kan kalau survei juga banyak tuh. Survei kita kasih mahasiswa, dia tinggal udahlah saya disiplin semua 555. Ya nggak tadi kan? Saya disiplin belajar 555, apalagi teman saya pokoknya mau. Tapi kita harus membuktikan dia reliable nggak gitu menjawab ini. Caranya bagaimana? Observasi. Misalkan ya, saya mau lihat satu hari saya bersama kamu ya, gitu ya. Tapi diem-diem aja pura-pura gitu. Namanya non participant. Pura-pura dilihat apaan ini dia nulis 5 semua, orang kerjanya main game terus, berarti dia nggak valid nih jawabannya. Ini nggak perlu kita ambil nih yang responden ini, gitu. Jadi nggak cuma satu, apalagi di Indonesia ya teman-teman ya, adik-adik semua ini di Indonesia itu kalau kita kasih kuesioner, tadi siapa yang kuesioner ya? Zaneta. Kalau kita kasih kuesioner, Zaneta terus siapa lagi tadi? Itu biasanya dia main asal jawab aja, ya enggak?
Udahlah saya jawab aja. Makanya perlu ada tadi triangulasi. Bener nggak nih jawaban dia nih? Gitu. Bener nggak nih? Jangan-jangan ini. Kalau 5 semua kamu percuma bikin survei, tapi sebenarnya itu data-datanya data-data tidak valid, tidak reliable. Itu makanya biasanya ada observasi. Saya begitu dulu. Saya observasi sama wawancara sama studi dokumen. Betul nggak nih? Saya mengamati perilaku auditor. Saya wawancara. Ada auditor yang bohong ketika saya wawancara. Wah, baik-baik terus. Tapi ketika saya observasi, wah ini nggak begini nih, nggak baik-baik nih. Terus saya lihat dokumennya kertas kerja dia. Memang kok dia ini udah berarti dia nggak valid tuh jawabannya gitu. Jadi saya ambil yang setelah dikoroborasi, ditriangulasi pakai jawaban yang ini. Tapi kalau sejalan semua, nah ini valid berarti. Ini reliability-nya bagus, validitasnya bagus gitu. Itu ya. Ini makanya tadi Ya, ini Pak. terlalu makro, terus kamu nggak tahu nanti kalau berbeda apa, terlalu makro dan sederhana gitu. Kecuali kamu tadi sudah tahu ketika terjadi perbedaan, saya akan melihat perbedaan itu seperti apa. Caranya bagaimana? Bisa kuesioner atau. Tapi kalau pemerintah Indonesia, kamu mau wawancara Bu Sri Mulyani, kalau dapat akses bagus banget ya. Enggak kan? Nggak mungkin kan? Iya, enggak, Pak. Ya. Oke, ini diperbaiki ya. Iya, makasih, Pak. Oke, wah ini udah tinggal 5 menit lagi saya mau wawancara nih. Saya pilih-pilih dulu aja ya. Ini minta diperbaiki. Saya coba screening aja lah. Analis penerapan laporan arus kas dalam ini oke. Nih, ini tolong diperhatikan ya. Mungkin nggak saya tanya satu-satu nih. Ini oke. Analis penerapan laporan arus kas dalam pengambilan keputusan manajemen. Nah, ini udah spesifik, nggak terlalu makro. Pak Murma, udah mulai? Iya, tadi udah ke sini. Iya. Ya, saya mau rapat nih soalnya jam 10 menit lagi ya. Bagus sebenarnya dibahas secara ini. Ini siapa tadi Aurifa ya? Aurifa ini laporan arus kas pengambilan. Ini PT Seraya udah dapat lah ya. Analis penerapan laporan arus kas dalam pengambilan keputusan manajemen. Arifa berarti, Aurifa mana? Iya, Pak. Ini berarti nanti wawancara lah ya? Iya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, setuju nih. Tapi nanti lebih ditekankan lagi. Ya, boleh aja. Ini kerja di situ ya? Bukan? Saudara, Pak, kebetulan. Tapi bisa ya, dapat lah ya? Iya. Oke. Kemudian Anwari Agam, analis faktor-faktor yang mempengaruhi audit judgment pada auditor BPK. Gimana Agam? Iya Pak, jadi saya penasaran Pak, kan saya udah baca penelitian-penelitian sebelumnya itu lebih spesifik ke daerah. Nah, saya ini izin ini Pak, pengen auditor BPK sama Bapak gitu. Nah, di sini saya menggunakan 3 teknik itu Pak, yang teknik apa namanya kuesioner, terus teknik pengambilan data itu, sama satu lagi yang teknik. Nah di sini itunya Pak, kan biasanya analisisnya terkait ini ya Pak. Saya ganti topik faktornya itu menjadi ini pengetahuan auditor, kompleksitas tugas, sama skeptisme profesionalisme dalam audit judgment ini Pak. Biasanya kalau penelitian sebelumnya itu membahas ini pengalaman audit sama tekanan audit gitu Pak. Ini kuantitatif atau kualitatif? Ini kuali Pak, tapi kemungkinan bisa menjadi kuanti karena bisa mix juga Pak, karena 3 variabel itu ada pengaruh terhadap audit judgment-nya. Ya, ini bisa 2 nih. Dari judulnya ini kan faktor-faktor. Biasanya kalau faktor-faktornya banyak, kalau kualitatif kamu hanya mencari faktornya gitu ya, terus mendeskripsikan. Kalau kuantitatif kamu ini faktor-faktornya udah jelas. Jadi misalkan tadi kompetensi auditor gitu kan. Iya Pak. Tapi kamu singkat karena faktor-faktornya ada 3, jadi faktor-faktor saja gitu. Nah ini bisa 2 nih. Kalau dari judulnya ini bisa 2, kualitatif dan kuantitatif. Ini mirip loh dengan yang mahasiswa bimbingan saya sekarang. Malah dia tambahkan pandemi di sini, ditambahkan ya pada masa pandemi.
mirip banget ini, dia kualitatif. Dia kualitatif hanya mengetahui faktornya saja, nanti mungkin wawancara lebih deskriptif lah, bukan membuktikan bahwa ini terhadap ini terhadap ini, faktor ini terhadap ini gitu. Nah, ini biasa gitu ya. Ada mungkin kamu cari nanti jangan audit judgment lah gitu ya, apa gitu ya. Atau dipertegas lagi, kamu mau kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif, ini kualitatif sebenarnya. Kuantitatif langsung aja kompetensi, pengaruh kompetensi ini terhadap audit judgment gitu. Kalau ini masih ngambang nih gitu ya. Mau kualitatif atau ya analisis faktor-faktor, oke, ini cenderung ke kualitatif, tapi kamu nanti tidak hanya mengeksplorasi, mendeskripsikan faktor-faktornya apa saja, that's it, sampai di situ aja. Tapi kan terlalu sederhana ya, harus ada pertanyaan yang lain gitu loh. Ini maksud saya nanti yang perlu dieksplorasi lagi gitu. Itu berarti wawancara kalau mau cari faktornya kamu nggak tahu nih, nggak tahu apa saja, ya pokoknya tinggal wawancara, itu yang saya masukkan nanti, itu kualitatif. Tapi kalau udah kuantitatif, faktor-faktornya udah kamu jelaskan 3-3, tapi pengaruhnya apa terhadap audit judgment gitu. Ini perlu dipertegas lagi. Gitu ya Agam ya? Ya, oke. Siap. Ini diperbaiki dulu, mau kualitatif, kuantitatif gitu. Kalau kualitatif, ya ini kualitatif, kuantitatif langsung aja faktor-faktornya apa. Gitu. Ini terhadap audit judgment gitu. Itu ya. Kalau begini, ini mau mencari faktor-faktornya saja nih. Mungkin ada 10, 20, 30, nanti kamu deskripsikan. Nah, itu kualitatif dengan wawancara tadi. Bukan kuesioner ya. Iya, Pak. Oke. Christina. Ini Christina mana? Christina mana? Christina tadi ada. Ini juga, teman-teman ya, ini motivasi cuma satu nih. 2 variabelnya. Christina mana? Terhadap minat. Minimal ada lagi. Nah, kalau bisa pakai variabel moderasi. Tambahkan di sini. Nah, gitu ya. Christina. Anissa. Ini juga cuma 2 nih. Nah, ini harus ada nih. Dan, kalau mau dan ya. Nah, ini cuma 2 nih. Mana Anissa? Akuntansi kepelakuan dan apa gitu. Minimal 3 ya. Terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintahnya mana? Makro enggak? Pemerintah mana nih? Pemerintah. Hah? Kota Bogor, Indonesia. Hah? Ya Bogor, Pak. Nah. Ini kuantitatif ya. Ini harus di kuesioner. Akuntansi keperilakuan itu apa? Ini enggak jelas, spesifik. Kalau objek itu, variabel itu harus spesifik. Nah, gitu ya, lebih spesifik. Akuntansi keperilakuan apa gitu. Misalkan pengaruh kedisiplinan para pegawai akuntansinya, gitu kan. Perilaku apa pendidikan gitu. Ini harus dipertegas lagi ya. Oke ya. Santo, the effect of Bitcoin ekonomi. Ini pakai bahasa Inggris nih Santo. Gimana Mario? Iya Pak. Ini makro banget ini. Ini apa yang saya pengen tahu. Ini bagus sebenarnya. Ada ini baru ya. Gimana? Bisa dijelaskan Mario? Oh iya Pak. Saya sih pengen lihat ininya Pak. Kan selama masa pandemi ini anak-anak muda tuh kayak apa ya? Penasaran banget tuh Pak tentang kayak Bitcoin, terus investasi saham-saham gitu. Terus juga selama investasi ini kan penggunaan Bitcoin ini juga apa ya sebagai alat pembayaran juga ya Pak di beberapa negara. Terus permintaan koin Bitcoin juga kan terbatas juga ya Pak. Kadang-kadang tuh terjadi Kamu baca ini saya nggak ikut yang YouTube seminar kemarin yang saya sharing? Sempat baca Pak. Sempat lihat. Ini siapa responden kamu nanti gitu? Paling saya apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif Pak. Kuantitatif, efek gitu ya? Iya Pak. Ini Pak tinggi banget nih kalau menurut saya nih. Ini kita coba bahas nih.
pengaruh, gini kan, pakai bahasa Indonesia aja lah. Pengaruh, variabelnya mana kalau kamu kuantitatif? Bitcoin ekonomi, Pak. Terus sama Bitcoin kualitatif. Ini variabelnya, ini nggak jelas nih. Ini pertama, kamu tahu nggak Bitcoin ekonomi money supply ini dari mana datanya? Dapat datanya dari mana? Saya lihat dari itu sih Pak, dari website Bank Indonesia Pak. Ini ada dua nih. Ini Bitcoin ekonomi, ini variabel X1 ya. Nah, ini kan. X2-nya money supply, persediaan uang. Ini X2-nya. Y-nya ini volatility, ini intervening gitu ya, interveningnya 3 variabel. Oke lah sebenarnya 3 variabel. Tapi itu tadi ini makro banget. Kemudian money supply gitu kan. Kamu itu misalkan mau 5 tahun, 6 tahun baru bisa. Tadi yang saya bilang ini ya, kalau variabelnya cuma 1 tuh nggak bisa kamu pakai statistik gitu ya. Volatility jauh oke. Tapi itu tadi ini Bitcoin ekonomi juga belum jelas nih apa gitu ya. Ini mau negara mana, mau tahunnya mana gitu ya kan. Kalaupun Bitcoin itu ekonomi itu bisa, kan Bitcoin itu kan banyak, ini Bitcoin doang ya, nanti ada altcoin segala macam. Ini kalau menurut saya terlalu makro nih gitu. Kalau kamu mau ya cari Bitcoin misalkan ya, tadi misalkan kamu mau melihat ya teman-teman kamu saja, kalaupun mau yang sifatnya apa namanya ya, yang sifatnya data available sekunder gitu ya, kuantitatif. Ini yang cari aja di ini di misalkan Binance itu kelihatan tuh. Value volatility itu boleh. Kamu melihat itu gampang banget. Volatility itu kan kenaikan penurunan harga gitu ya. Kenaikan penurunan harga itu bisa misalkan tadi ya. Pengaruh ini yang lebih lebih spesifik. Jangan money supply itu susah gitu ya. Pengaruh misalkan ya. Pengaruh pertama nih ya, pengaruh COVID bisa jadi, pengaruh bukan COVID, pengaruh kalau yang sering sih ya contohnya aja nih ya, pengaruh Twitter Elon Musk gitu kan terhadap volatility Bitcoin, itu baru 2 tuh variabelnya gitu. Itu jadi jangan yang ekonomi, money supply, ini juga kalau saya lihat ini lebih ke ekonomi bukan akuntansinya gitu. Ini ya, ini keakuntansinya belum pas di sini. Kecuali kamu mau bilang di sini ada terhadap investasi. Investasi kan bagian dari laporan keuangan tuh. Tetapi kalau bilang money supply, kamu itu belajar kebijakan fiskal sama fiskal lebih ke fiskal gitu. Ini diperbaiki lagi ya. Pertama tadi variabelnya belum jelas, pakai bahasa Indonesia saja. Pakai bahasa Indonesia, variabelnya belum jelas, terlalu luas, dan kamu pikirkan bagaimana datanya nanti, gitu, datanya tadi. Gitu ya. Baik, Pak. Contoh ya, ini saya kasih biru dulu. Ya, oke deh. Kan saya nggak ada waktu lagi nih. Tapi nanti saya coba pakai tertulis aja ya. Nanti saya bagikan, ini tertulis supaya kalian nanti 3 hari 4 hari ke depan sudah memperbaiki. Minggu depan kalian sudah mulai menulis gitu ya. Ya, nanti saya perbaiki saja nih. Saya mau rapat dulu soalnya. Ya, oke. Yang absennya terlambat di mana nih ya? Tadi kan saya udah bilang 7:30. Mungkin saya akan kurangi nih karena terlambat ya. Hadir tapi nanti mungkin nggak 100% gitu. Kenapa terlambat tadi? Saya juga terlambat, Pak. Iya, kenapa? Saya juga, Pak. Saya juga terlambat. Banget mulainya jam 7, Pak. Iya, kan tadi saya udah bilang semalam jam 7. Oke. Saya ulangi ya. Ini saya hadir tapi mungkin enggak 100% nanti. Zaidan? Hadir, Pak, ada. Ya, kenapa terlambat Zaidan? Lupa, Pak. Saya masih mikirnya jam 7:30 padahal kemarin udah ngomong baik di grup. Iya, udah ada di grup. Dava emang nggak ada ya. Imam terlambat juga nih.
Iya Pak, saya gak cek grup Pak. Saya kira 7:30 baru bangun jam 7:11. Maaf Pak. Nah, makanya dilihat dulu ya, sering-sering dilihat. Ridwan? Iya Pak. Sama, ini cowok semua, kayaknya begadang semalam. Tidur jam 3 baru bangun kalian nih. Oke, Zaneta? Iya Pak. Terlambat ya. Anissa? Terlambat. Iya, terlambat, Pak. Diva? Iya Pak, hadir Pak. Iya, terlambat nih. Ya dia nggak hadir, Muhammad Dafa sama Esther ya. Oke ya, kalau gitu ya. Saya mau rapat, nanti saya coba secara tertulis aja ya. Nah, kalian mulai mikir-mikir nih bagaimana tadi. Nanti rekamannya, oh ya saya end dulu. Rekamannya saya